Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Hasan. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan nilai trigonometri pada semua kuadran. Maka perhatikan baik-baik video berikut ini. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah peserta didik mampu menentukan nilai trigonometri sudut istimewa pada semua kuadran. Namun sebelumnya kita perlu sedikit mereview tentang pembagian kuadran pada trigonometri. Ada 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu terletak antara 0 hingga 90 derajat. Kuadran kedua terletak antara 90 derajat hingga 180 derajat, dan kuadran ketiga antara 180 hingga 270 derajat, dan kuadran keempat di antara 270 derajat hingga 360 derajat. Nanti dalam materi ini kita akan menggunakan rumus yang ada sudutnya 180 derajat dan 360 derajat. Selain itu juga kita perlu sedikit mereview tentang nilai trigonometri di kuadran pertama, atau biasanya disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Semoga kalian sudah bisa memahami tentang pembacaan tabel nilai trigonometri kuadran pertama. Sin 0 derajat nilainya adalah 0. Sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Sin 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2, dan seterusnya. Begitulah cara membacanya. Semoga kalian sudah bisa memahami. Ini adalah nilai trigonometri untuk kuadran pertama. Lalu, bagaimana cara kita untuk menentukan nilai trigonometri di kuadran yang lain? Nah, di sini ada istilah untuk lebih mudah menghafalkan. Karena apa? Seperti pada pembagian kuadran ini, tidak semua pada kuadran itu bernilai positif. Ada yang bernilai negatif. Nah, supaya kita bisa lebih mudah memahaminya dan menghafalkannya, saya punya trik. Apa itu? Di sini kita punya istilah yaitu secantik cinta tanpa kosmetik. Maksudnya adalah di sini ada kata-kata yang terblok hitam. Artinya di kuadran pertama semuanya itu bernilai positif. Siapa? Sin, kos, dan tangen. Sinta. Berarti di kuadran kedua yang positif adalah sinus. Tanpa. Tan. Berarti di kuadran ketiga yang positif adalah tangen. Dan kosmetik, kos, maka di kuadran keempat yang positif adalah kosinus. Contoh sebagai berikut. A. Cos 150 derajat. Nah, 150 derajat terletak di kuadran keberapa? Nah, di sini ada sedikit gambaran tentang sudut 150 derajat. Berdasarkan gambar ini, maka dia terletak pada kuadran kuadran kedua. Oleh karena itu, kita nanti menggunakan rumus, ingat tadi kita menggunakan rumus yang 180 derajat atau 360 derajat, tergantung sudutnya. Nah, dikarenakan ini dekat dengan yang 180 derajat, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Cos 180 derajat supaya bisa menjadi 150 berarti harus dikurangi 30. Nah, kosinus di kuadran kedua menurut istilah tadi secantik sin. Nah, kuadran pertama yang positif adalah sinus, maka kosinusnya bernilai negatif atau bisa kita tulis negatif cos 30. Nah, berapakah nilai dari negatif cos 30? Iya, betul. Nilainya adalah negatif setengah akar 3. Oke. Selamat untuk kalian. Yuk, mari kita lihat contoh selanjutnya. Sin 225 derajat. 225 derajat terletak di kuadran keberapa? Nah, di sini ada sedikit gambaran. Berdasar gambar ini, maka kita sangat mudah bisa mengetahuinya. Dia terletak di kuadran kuadran ketiga.
Oleh karena itu, kita bisa menuliskan rumus seperti ini. Nah, sin 180 tambahnya adalah 45 derajat. Nah, 45 derajat karena dua angka ini yang membentuk 225 derajat. Kita gunakan istilah tadi, secantik sinta, tanpa. Nah, karena ini terletak di kuadran ketiga, maka yang positif adalah tangen. Maka sinusnya bernilai negatif. Sin 45 derajat berapa? Betul, setengah akar 2. Berhubung tadi negatif, maka nilainya adalah negatif setengah akar 2. Nah, semoga dua contoh ini bisa sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana istilah yang kita gunakan tadi, secantik sinta tanpa kosmetik. Nah, mari kita lihat contoh yang lain. Sin 300 derajat. Berdasarkan pembagian kuadran, ternyata dia terletak di kuadran kuadran keempat. Karena kuadran keempat, maka kita menggunakan rumus yang 360 derajat. Nah, supaya jadi 300, maka 360 derajatnya dikurangi 60 derajat. Bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kita menggunakan istilah tadi, secantik sinta tanpa kos. Nah, kosmetik kos. Nah, berarti di kuadran keempat yang positif itu kos. Maka nilai sinusnya negatif. Dan akhirnya nilai dari negatif sin 60 derajat adalah betul negatif setengah akar 3. Lalu perhatikan contoh yang terakhir ini. Nah, di sini kita punya tan 585 derajat. Ternyata sudutnya melebihi 360 derajat. Nah, maka kalian tidak usah bingung. Kita gunakan saja 360 derajat. Tan 360 derajat itu bisa jadi 585 itu ditambah berapa? Betul, ditambah 225 derajat. Maka kita bisa menuliskan sama dengan tan 225 derajat. Dan ternyata 225 derajat dia terletak di kuadran ke berapa? Iya, betul. Di kuadran ketiga. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus yang 180 derajat. Plus berapa supaya jadi 225? Di sini sudah tertuliskan 45 derajat. Jadi kita bisa menuliskan tan 45 derajat. Berapa nilai tan 45 derajat? Betul sekali, 1. Oke. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang nilai trigonometri di berbagai kuadran. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Nilai